Pemirsa pengguna jasa kereta mengapresiasi stasiun Palmerah Jakarta Barat yang dinilai semakin nyaman setelah renovasi. Sarana di stasiun Palmerah juga memudahkan pengguna kereta. Bagaimana pelayanan di stasiun Palmerah? Kita bergabung dengan Keija Netania dan juru kamera Irham Andriaji serta pilot drone David Sibarani. Ya Keija, apa saja yang dari pantauan Anda sarana-prasarana baru mungkin yang ditambahkan di stasiun Palmerah yang semakin memudahkan pengguna kereta api di sana? Ya, selamat siang Cakri. Sebagai salah satu stasiun yang diklaim sebagai stasiun termegah di Indonesia, stasiun Palmerah ini didirikan dari 2 lantai seluas 2.400 meter persegi dan tentu ditunjang oleh seragam fasilitas dan sarana yang tidak hanya lengkap namun juga memudahkan para pengunjung atau pengguna kereta yang ada di stasiun Palmerah ini. Salah satunya adalah yang pertama desain dari stasiun ini sendiri. Bisa terlihat bahwa desain dari stasiun Palmerah ini sangat apik dan memang megah. Selain itu juga ini diberikan ruang yang sangat lapang di stasiun ini sendiri. Memang seperti yang kita ketahui di jam pulang kerja maupun masuk kerja ini memang sangat padat oleh pengunjung yang hendak pulang atau pergi kerja. Akan tapi dengan ruang yang cukup lapang di sini, masyarakat dapat dihindari dari terlalu berdesak-desakan satu pengunjung dengan pengunjung yang lain. Selain itu juga dari segi mobilitas, di sini dapat kami sampaikan bahwa mobilitas yang diberikan atau ditawarkan di stasiun Palmerah ini sangat baik. Selain di sini dipasang petunjuk jalan yang sangat lengkap seperti signage kemana harus melewati jalan yang mana. Di sini juga dilengkapi dengan jembatan penyeberangan. Jadi masyarakat yang dari jalan atau turun dari kendaraan umum mau naik ke stasiun ini tidak perlu menyeberang di jalan raya, tetapi mereka dapat naik ke jembatan penyeberangan kemudian langsung masuk ke lobi dari stasiun Palmerah. Begitu pula sebaliknya jika mereka keluar dari stasiun Palmerah, mereka tidak perlu menyeberang jalan, akan tetapi mereka hanya langsung menyeberang jembatan penyeberangan dan kemudian turun di sisi jalan yang langsung terhubung dengan seragam transportasi publik lainnya seperti bus Transjakarta maupun ojek. Selain itu yang terakhir di sini standar dari keamanan pun sangat diperhatikan. Berbeda dengan stasiun yang lain yang hanya satu level atau satu tingkat. Jika mereka ingin berganti kereta, mereka harus menyeberang di atas rel kereta. Akan tetapi di stasiun Palmerah ini karena didesain dengan 2 tingkat, jadi jika pengunjung datang mereka langsung di tingkat atau di level lantai 2, mereka dapat langsung menuju ke peron tujuan. Di sini dengan tujuan Tanah Abang dan Maja, mereka dapat ke kanan ini mereka langsung ke Maja dan jika masuk mereka ke kiri mereka langsung ke Tanah Abang, sehingga jika mereka masuk langsung di peron mereka tidak perlu lagi menyeberang di atas rel kereta api, sehingga ini memberikan rasa aman yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya mereka yang mungkin memiliki anak atau orang tua ya. Jadi mereka tidak perlu sulit-sulit untuk menyeberang di atas rel kereta api. Cakri. Iya Keija, dengan begitu banyak keunggulan sarana yang Anda sebutkan tadi, bagaimana tanggapan dari para calon penumpang kereta api? Ya Cakri, respon dari calon penumpang ini tentu sangat baik dan sangat positif terhadap adanya stasiun Palmerah dan renovasi stasiun yang sudah selesai sejak tahun 2015 ini. Tadi saya sempat berbincang dengan beberapa orang di sini, mereka menyatakan bahwa dari segi keamanan, kemudian dari segi kebersihan di sini sudah sangat baik. Kemudian dari sistem tiketing juga dengan adanya petugas dan signage yang ada ini sangat membantu sekali penumpang. Dan yang paling penting di sini dari komentar-komentar para masyarakat atau para calon penumpang yang saya tanya, mereka juga sangat mengapresiasi adanya kebijakan larangan merokok. Jika kita berkaca kepada beberapa tahun sebelum ini, di stasiun itu memang sangat penuh dengan copet, kemudian banyak orang yang merokok dan kebul dengan asap. Akan tapi beberapa tahun terakhir ini sudah diperbaiki seluruhnya. Layanan di stasiun menjadi lebih baik, khususnya dengan adanya kawasan tanpa rokok yang sudah digencarkan atau didengung-dengungkan oleh pemerintah sendiri. Dan kami memiliki cuplikan wawancara kami bersama beberapa calon penumpang baik yang merokok maupun dari calon penumpang yang merokok. Saat ini saya pikir masyarakat sudah semakin sadar bahwa mengenai bahaya rokok, sehingga tidak hanya di dalam ruangan, luar ruangan pun menurut saya harus bebas rokok. Harusnya yang perlu ada apa sih Pak kalau misalnya ini mau jadi kawasan tanpa rokok, yang perlu disediakan apa? Ya tentunya memang kita sadar bahwa masih ada sebagian kelompok masyarakat yang memang mungkin tidak bisa lepas saat ini dengan rokok. Ya mungkin tetap harus disediakan
mungkin semacam bilik atau tempat khusus bagi mereka. Saya pikir Sebenarnya bagus, karena kan kalau misalnya orang ngerokok itu dia banyak asapnya kemana-mana. Nah terus kalau misalnya orang yang nggak suka ngerokok, nyium asap rokok, pasti kan otomatis kena penyakitnya juga. Jadi saya ngedukung tentang itu. Terus apalagi sekarang kalau orang ngerokok udah bukan asapnya lagi, tapi abunya dibawa kemana-mana, terus puntungnya juga kemana-mana. Jadi itu bagus, kalau bisa sih semuanya nggak usah ada kawasan ngerokok aja. Kalaupun kawasan ngerokok di taman kota aja, jadi langsung diserap sama pohon. Kalau buat saya sih nggak masalah ya, soalnya saya juga sebenarnya pengen berhenti tapi susah gitu. Dengan adanya kawasan tanpa rokok ini membantu menciptakan kondisi seperti rokok seperti apa nih? Ya lebih baik sih itu buat lingkungan juga, buat kesehatan juga lebih baik sih. Jadi ya kalau misalkan ada hal seperti itu nggak masalah. Sebagai orang yang merokok, ya sebagai ruang publik dengan kebijakan kawasan tanpa rokok tentu ini sangat diapresiasi oleh masyarakat, baik mereka yang merokok maupun yang tidak merokok.